Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ronald Faris dan kali ini saya akan menjelaskan fundamental tabel untuk HTML. Let's go. Oh iya, nggak jadi let's go. Sebelum kita masuk ke HTML, kita harus tahu dulu nih apa itu tabel dan apa sih struktur dari tabel. Nah, kita bakal masuk ke sini, ke PC. Nah, saya bakal mencontohkan tabel sebelum kita masuk ke HTML pakai Excel. Kenapa Excel? Karena ini paling mudah untuk menjelaskan apa itu tabel. Jadi tabel itu apa? Tabel itu adalah semacam grafik untuk data biar kita bisa mengolah data dengan cara lebih mudah. Karena kalau kita tulis-tulis langsung, dia bakal ribet lah seperti itu. Jadi kita menggunakan sistem tabel agar kita mengolah data lebih mudah. Nah, jadi tabel itu memiliki cukup adalah struktur yang benar ya. Jadi pertama ada yang namanya row. Row itu apa? Row itu adalah kotak-kotak yang dari kiri ke kanan atau horizontal. Semisal yang warna kuning ini adalah row, berarti ini adalah row yang aku blok dari kiri sampai kanan atau horizontal ya. Kalau column itu apa? Column itu adalah sebuah uh, space secara vertikal. Jadi itu row tapi dia vertikal. Semisal aku mau ngeblok row, ini aku lagi ngeblok row, dia horizontal. Nah, selain row sama column, kita juga ada yang namanya cell atau data. Ini tuh adalah sebuah data yang berisi data apa sih yang kita mau jelasin gitu. Ini nih data semua nih. Jadi cell ini adalah sebuah data dari uh, sini dan sini gitu, semisal seperti itu. Nah, kalau semisal kalian ada data yang mau tampilin pasti ada judulnya dong. Ini tuh sebenarnya data yang menunjukkan apa sih? Ada namanya header. Jadi kalau kalian punya data, judulnya tuh dikasih di ditaruh di header. Semisal ini nih, yang aku bold di sini adalah header guys. Tuh, ini adalah sebuah judul mengindikasikan bahwa ini data itu masuknya termasuk apa. Kita bakal masuk ke contoh dari data. Jepret. Nah, ini adalah tabel yang aku buat secara cepat tadi ngasal ya. Tapi cepat, tapi cukup menjelaskan kok. Jadi semisal aku ada header satu, eksperimen 2 sama eksperimen 3 dan aku juga ada variabel lainnya juga, ada kursi, Davi, Alphard sama Dragunov di header yang buat column. Jadi semisal apa? Semisal aku ada sel J4 dan di sini itu isi selnya adalah B. Berarti B ini akan terjadi di eksperimen 2 dan kalau variabelnya Davi seperti itu. Ya seperti tabel pada umumnya lah. Seperti itu guys. Oke, kita bakal lanjut ke materi HTML yang akan dijelaskan oleh teman saya. Let's go. Oke, jadi baik di sini saya itu bakal membahas table yang jenis pertama yaitu yang simple. Jadi kodingannya itu ada yang kayak gini, baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2. Nah, table itu jadi dia isinya ada tr sama td. Td ini buat isinya, tr itu buat dalamnya biar ada td. Dan ini dalam table, jadi nggak bisa di luar table bikinnya. Oke. Terus ini kalau misalnya dibuka bakalan jadi kayak gini. Buat bingung kenapa nggak ada garis-garisnya, biasa kan table ada garis-garisnya, itu nanti dibahas di yang kompleks, bagian tabel yang kompleks. Oke. Jadi baik ini jadi hasil kayak gini, dan sekian dan terima. Nah, berikutnya ada kompleks atau sintaksnya seperti ini. Jadi sama-sama dibungkus menggunakan tag table lagi. Nah, tapi di dalamnya dibagi menjadi dua. Ada t-head atau table headernya, sama seperti HTML yang ada t-body. Lalu di dalam t-head ini sama, kita menggunakan tr untuk membuat baris. Bedanya kalau tadi kita pakai td, sekarang kita pakainya th atau table headernya. Ya, jadi ini sama-sama menyimpan data, tapi HTML sudah membaca. Karena sebagai header, ya jadi karena HTML itu untuk menampilkan struktur halaman atau konten, ya jadi harus mudah dibaca oleh manusia maupun browser. Ya jadi kalau ini browser yang membaca, contohnya ada head atau body. Headnya punya T buah kolom, satu baris punya dua baris,
dan E masing-masing barisnya 3 kolom di body. Kalau kalian lihat kolom pertama, tiap baris ini juga TH jadi TH. Jadi ini artinya hasilnya. Ya ini contohnya nih, headernya itu membuat header dalam 2 sumbu yang tidak harus seperti ini. Tapi kalau contohnya nih, kalau kalian ingin membuat tabel dengan 2 sumbu header, maka gunakan sintaks yang tadi, yang sama seperti saya. Yang akan digunakan adalah yang pertama dan 2 buat tabel, simple dan kompleks. Itu yang seperti saya buat ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Halo, nama saya Farasya Najmelia. Selanjutnya kita akan mempelajari atribut apa saja yang kita gunakan di tabel. Di sini kita ada 5 atribut, jadi yang akan saya coba sebetulnya ada 5, tapi yang saya bahas ini ada border. Border digunakan untuk menambahkan garis-garis di sekitar sel untuk menambahkan border. Untuk border, kita tambahkan atribut border, lalu kita isi dengan tebal bordernya mau berapa. Kita tulis 1 pikselnya. Kita nggak perlu nulis pikselnya. Jadi kalau kita tulis 1 artinya beri tebal border pada tabel sebanyak 1 piksel. Sehingga hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah tabel setelah kita beri border piksel. Kayak gitu. Baik, selanjutnya di sini saya Stanley Anthony Yunata akan menjelaskan mengenai fitur-fitur selanjutnya dari tabel itu sendiri. Nah, sebelumnya kalau kalian menggunakan codingan seperti yang udah ada di sebelumnya, dimana di sini kita bisa ubah isi dari huruf-hurufnya biar nanti isinya berbeda-beda. Nah, kita jangan lupa di save dulu. Habis itu kita coba openin browser. Nah, kalau di browser itu dia bakal kayak gini kan. Dia masih belum ada apa-apa. Nah, selanjutnya kita bakal nyoba buat dia biar ada bordernya. Nah, jadi kita tinggal border tab, kita kasih 1 nih. Jangan lupa di save, control save. Habis itu kita cek lagi, kita refresh. Nah, itu bakal jadi ada kayak gini nih, tapi ada kayak jaraknya gitu. Nah, itu dipengaruhi oleh cell spacing atau fitur yang selanjutnya. Nah, kita coba dulu nih, kita gedein bordernya jadi 6. Terus kita save lagi, boom, jadi tebal banget kan. Jadi biar enak kita jadi 1 aja. Nah, habis itu kita sekalian nyobain nih cell spacing. Misal kita masukin 10. Nah, tadi kan jaraknya seperti ini nih. Kita save dulu. Terus kita refresh, jaraknya jadi jauh, terus bordernya cuma jadi 1. Oke. Jadi cuma ketebalannya 1. Nah, biasanya cell spacing ini kita kasih 0. Biar apa? Biar nggak ada jarak antara itunya. Jadi dia bakal kayak gini. Nah, ini kan kelihatannya sempit banget nih. Biar agak enak, biar enak dilihat, kita tambahin cell padding. Nah, cell padding ini kita set jadi 5 nih misal. Kita save lagi. Nah, hasilnya bakal kayak gini. Jadi dia udah luas dan juga sesuai apa yang kita mau. Nah, jadi itu aja sih beberapa fitur-fitur yang bisa kalian pakai biar tabelnya menjadi lebih rapih. Jadi kita bisa membuat tabelnya itu lebih rapih. Dan mungkin itu aja dari kami kelompok 2 tentang penjelasan mengenai HTML dasar dari bagian tabel. Terima kasih untuk perhatiannya. Dadah.